Lisa, bagian 12 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lisa tidak dapat membayangkan reaksi Naya apabila adik bungsunya itu tahu Nadia telah menyerangnya dengan babi buta. Lisa tak sanggup melihat kebencian di mata Naya kepada Nadia. Selama ini Lisa berusaha menutupi perbuatan buruk Nadia terhadapnya. Berkali-kali sudah Nadia meminta sejumlah uang kepadanya. Uang hasil jerih payahnya selama ini yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit mulai terkikis habis. Karena Nadia selalu meminta uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Lisa harus menerima semua caci maki dan umpatan-umpatan kasar dari Nadia. Setiap kali ia memberi uang yang tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah yang Nadia minta. Meski terasa menyakitkan, Lisa berusaha untuk menyembunyikan apa yang ia rasakan kepada Naya. Lisa hanya tidak ingin bibit-bibit kebencian akan tumbuh berkembang di hati Naya. Karena Lisa tidak akan sanggup menyaksikan kedua adiknya saling membenci dan kemudian saling bermusuhan. Naya, gumam Saga. Iya, Naya. Kamu ingat Naya, adik bungsuku. Dulu ia masih kecil sekali, dan sekarang ia sudah besar. Ya, aku ingat Naya. Dan gadis yang menyerangmu tadi, Nadia, adikmu juga kan? Lisa hanya menganggukkan kepala. Ya Tuhan, aku bahkan tidak mengenalinya, Lisa. Nadia sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, Saga. Itu mengapa kamu tidak mengenalinya lagi? Ujar Lisa memahami Saga yang tak lagi dapat mengenali Nadia. Lisa pun tidak berharap Saga akan bertemu kembali dengan Nadia dalam keadaan yang seperti ini. Dan harus menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri, Nadia telah menyakitinya dengan sangat kasar. Tentu saja hal itu membuat pria tampan itu merasa syok dan bingung. Pertanyaan demi pertanyaan pun berjalan di kepalanya. Ya, tapi mengapa ia melakukan tindakan yang keji kepada Musa? Apakah hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja? Tanya Saga yang masih saja terlihat bingung itu. Lisa terdiam, matanya yang sayu menerawang jauh. Benar saja, Saga merasa bingung dengan situasi yang terjadi saat ini. Dan Lisa bahkan tidak tahu harus dari mana ia menjelaskan semuanya kepada Saga. Maafkan aku tidak seharusnya menanyakan itu kepadamu, kata Saga melihat Lisa hanya diam membisu. Saga mengerti mengapa Lisa terlihat enggan menceritakan hubungannya dengan Nadia setelah apa yang terjadi. It's okay, Saga. Seperti yang kamu lihat, setidaknya itu bisa memberimu jawaban, ucap Lisa lirih. Ya, aku tahu, Sa. Pasti ini tidak mudah bagimu. Dan apapun masalahmu dengan Nadia, aku berharap kalian akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Lisa hanya tersenyum. Namun begitu berat kesedihan jelas terlihat di wajahnya yang cantik. Dengan menahan sakit dan pedih, Lisa berusaha untuk tetap tegar di hadapan Saga. Meski hatinya hancur berkeping-keping, Lisa tidak ingin Saga atau siapapun melihatnya terpuruk oleh perlakuan Nadia kepadanya. Oh iya, bagaimana kamu dapat menemukan rumahku? Lisa mengalihkan pembicaraan. Gadis cantik itu berusaha untuk menghindari topik pembicaraan mengenai kehidupan pribadinya. Oh, aku tadi ke tempat kerjamu karena aku ingin minta maaf kepadamu. Meminta maaf, Lisa mengerutkan dahi. Ya, aku ingin minta maaf karena aku tidak dapat memenuhi undanganmu, meski aku ingin sekali datang. Akan tetapi ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan, ujar Saga panjang lebar. It's okay, Saga. Saga tersenyum. Maafkan aku, Lisa. Aku juga tidak memberi kabar sebelumnya kepadamu. Kamu tidak marah, kan? Lisa tersenyum kemudian menggelengkan kepala. Mengapa aku harus marah? Kamu berhak untuk tidak datang.
Dan undangan itu sifatnya tidak memaksa, sahut Lisa. Maafkan aku ya, aku benar-benar ingin datang waktu itu. Kamu bisa datang di lain waktu, Saga. Semoga kamu bisa datang. Saga tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. Aku akan turun ke bawah. Aku tidak mau Naya melihatku dengan keadaan seperti ini, kata Lisa. Bisa bantu aku? Tentu saja. Dengan sigap Saga membantu Lisa berdiri. Lisa meringis menahan sakit di perutnya saat ia akan berdiri. Susah payah Lisa berusaha untuk berjalan, dan saat ia mencoba menuruni tangga, ia merasakan nyeri dari dalam perutnya semakin menjadi. Tapi ia berusaha untuk menahan rasa sakit itu. Lisa tidak ingin terlihat sakit di hadapan Saga dan membuatnya cemas. Aku ingin berbaring di sini saja, kata Lisa sambil meraih ujung sofa. Sekali lagi Saga dengan sigap membantu Lisa berbaring di atas sofa. Dengan lembut Saga memegangi bahu dan tangan Lisa saat gadis cantik itu berusaha untuk merebahkan tubuhnya yang terlihat ringkih. Maafkan aku, Saga. Aku hanya merepotkanmu saja, dan maaf atas kejadian tadi. Saga tersenyum. It's okay, Lisa. Pemuda tampan itu hanya bisa memandangi gadis cantik di hadapannya itu dengan perasaan sedih. Entah apa yang akan terjadi kepadanya. Seandainya ia terlambat datang sedikit saja, sudah pasti Lisa akan menjadi bulan-bulanan Nadia. Kejam sekali gadis itu. Ingin rasanya Saga menghapus kesedihan yang terlihat jelas di wajah gadis 24 tahun itu. Saga ingin menghibur hati Lisa, akan tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Luka yang Nadia torehkan di hati Lisa terlalu dalam. Tidak mudah mengobati rasa sakit itu, dan tentu saja butuh waktu untuk menyembuhkannya. Hanya rasa iba dan sedih menyelimuti hati Saga. Tidak pernah terpikir olehnya pertemuannya dengan Lisa yang kedua kali akan seperti ini. Membuatnya merasa tidak tega melihat keadaan Lisa yang saat ini. Namun begitu Saga tidak ingin gegabah dengan bertanya mengenai kehidupan pribadi gadis yang selama ini ia cari itu. Meski ia dan Lisa telah menjalin pertemanan cukup lama, akan tetapi keadaan telah berubah. Begitu banyak kejadian yang terjadi pada diri Lisa dan keluarganya. Bahkan meski Saga menyadari ia tidak melihat kedua orang tua Lisa di rumah itu, akan tetapi Saga memilih menahan diri untuk tidak bertanya hal-hal yang bersifat pribadi kepada Lisa. Saga menghormati privasi Lisa, dan lagi pula saat ini bukan waktu yang tepat. Lisa masih syok dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Yang Lisa butuhkan saat ini adalah ketenangan, bukannya malah membuatnya merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja Lisa tidak menyukainya. Saga harus bersabar sampai nanti tiba waktunya. Lisa akan menceritakan semuanya kepadanya di waktu yang tepat. Ah Lisa, waktu telah merubah segalanya. Bersambung. Terima kasih.